Oke, kita ketemu kembali bersama saya Pak Diman di channel yang akan membahas tentang outdoor dan lain-lain. Kali ini saya akan membahas dengan tema khusus yaitu tips memilih atau membeli sepatu gunung khusus untuk rental atau disewakan. Nah, di luar sana banyak konten-konten yang membahas bagaimana atau tips memilih sepatu untuk dipakai pribadi. Sudah banyak yang memang beredar, tapi khusus untuk rental tidak banyak yang membahasnya karena memang ini baik pengalaman ya, karena memang ini bukan hanya sekedar teori tapi murni apa yang telah kita praktekkan sejak tahun 2016 membuka rental alat camping di Kota Bandung. Nah, kali ini akan ada 4 tips untuk bagaimana memilih sepatu untuk rental. Nah, akan saya ulas selanjutnya. Nah, teman-teman, ada 4 tips yang akan saya bagikan. Ini murni pengalaman pribadi. Kalau misalkan memang ada yang setuju ataupun enggak, ya itu mangga, jangan diambil mentah-mentah. Yang jelas, ini pengalaman pribadi. Ada 4 tips bagaimana memilih sepatu gunung khusus untuk rental, teman-teman. 4 tips itu, yang pertama itu yang jelas harus cari sepatu yang kuat dan punya durability tinggi. Kenapa kita harus cari sepatu yang kuat dan punya daya tahan tinggi? Karena memang sepatu yang dipakai buat rental ini pemakainya rata-rata pendaki pemula atau camping pemula yang memang tidak tahu atau nggak tahu cara memperlakukan sepatu dengan baik. Atau misalkan di perjalanan bagaimana jalan yang baik ketika pendakian itu mereka tidak paham. Dan yang selanjutnya, kenapa alasan kita harus cari sepatu yang memang kuat dari segi material dan lain-lain? Karena ya pendaki pemula mereka ya kadang kalau misalkan dia sewa sepatunya hasil sewa, ya mereka memperlakukannya beda kayak dengan dia punya sepatu sendiri. Jadi anggapnya udahlah ini barang sewa juga lah istilahnya. Jadi mereka memperlakukan ya seenaknya. Makanya kalau misalkan bahannya nggak tahan, nggak kuat, itu ya cepat rusak gitu. Itu tips pertama. Lanjut ke tips kedua. Oke, untuk tips yang kedua. Nah, untuk tips yang kedua, bagaimana supaya tips untuk memilih sepatu buat rental? Yang kedua, dari sisi harga. Nah, dari sisi harga saya merekomendasikan budget atau anggaran di bawah 500.000 ya. Di bawah 500.000. Karena kenapa? Karena kalau teman-teman misalkan berniat membuka sewa atau membeli sepatu, itu teman-teman harus pikirkan juga balik modalnya berapa lama, berapa kali pakai balik modalnya. Ataupun juga ya jangan sampai karena teman-teman beli sepatu yang kuat dan lebih mahal, akhirnya kembali modal atau BEP-nya juga lama gitu, lama banget gitu. Misalkan setahun belum balik modal, nah itu udah keterlaluan sih. Maksudnya kalau bisa mungkin 10 pakai bisa balik modal, atau mungkin 15 kali pakai bisa balik modal, atau 20 kali pakai bisa balik modal. Nah, sehingga teman-teman bisa mendapatkan keuntungan dari sana. Nah, banyak pilihan untuk sepatu yang memang kisaran di bawah 500.000 ya teman-teman, khususnya untuk ada juga brand luar, brand lokal yang memang bisa jadi pilihan teman-teman. Ya teman-teman bisa searching juga atau bisa lebih tahu lah ya untuk sepatu-sepatu yang memang kualitas tinggi, kualitas bagus dan harga di bawah 500.000 ya teman-teman. Ya mau di atas 500.000 oke, nggak apa-apa, tergantung isi dompet teman-teman. Oke, lanjut ke yang ketiga. Oke, selanjutnya untuk tips yang ketiga, bagaimana cara tips memilih sepatu untuk rental. Yang ketiga yaitu membeli dengan size yang lengkap. Teman-teman yang mau atau berencana membeli sepatu buat rental, harapannya menyediakan ukuran sepatu yang memang super lengkap. Kalau bisa dari ukuran 36 sampai mungkin 45 ya untuk size sepatu, karena untuk women's itu mulai dari size 36 dan mensnya bisa sampai ukuran 45. Karena saya jamin nanti banyak yang cari khususnya untuk size kecil, size 36, 37, 38 atau 43 sampai 45, karena mereka ya sedikit tempat rental camping yang menyediakan ukuran-ukuran kecil dan ukuran besar.
Kalaupun ada, hanya mungkin beberapa yang menyediakan hanya size bagus atau 41, 42, 43. Nah, padahal di luar itu banyak yang mencari untuk ukuran kecil dan ukuran besar. Kita lanjut ke tips yang keempat. Oke, untuk tips yang keempat yaitu saran saya ini, saran secara pribadi, yaitu hindari membeli sepatu second import. Nah, teman-teman, kenapa saya bisa melarang membeli sepatu second import? Karena saya sudah mengalaminya. Saya suatu waktu itu pernah beli sepatu mungkin sampai berapa juta gitu, berapa pasang dari sepatu import. Oke, sepatunya branded, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin tampilannya bagus, tapi setelah dites, setelah dievaluasi, ternyata saya akhirnya melarang dan stop untuk membeli sepatu second import. Karena memang dari segi materialnya untuk sepatu import itu memang kebanyakan sudah kadaluarsa. Walaupun secara tampilan bagus, secara pas dibeli itu lemnya kelihatan bagus, tapi ketika pas dipakai oleh senyewa, satu mungkin sampai 5 kali pemakaian mereka udah jebol rata-rata. Jadi dari lemnya sudah lepas, atau misalkan dari jahitannya sudah lepas, atau juga ya banyak hal-hal yang memang akhirnya membuat sepatu itu ya cepat rusak, khusus untuk sepatu second import. Ya, kalaupun memang mau membeli sepatu second, saya sarankan membeli ya second lokal aja, yang memang pemakaian pribadi gitu, bekas pemakai pribadi. Mungkin satu kali 2 kali pakai, mereka akhirnya pas beli nggak cocok, akhirnya dijual. Nah, cari hal-hal kayak gitu. Sayang banget kalau misalkan teman-teman beli sepatu second yang import branded, tapi 2-3 kali pakai ya cepat rusak. Padahal secara nominal mungkin hampir sama dengan sepatu baru lokal. Kalau saya untuk sekarang lebih memilih sepatu baru. Jadi untuk rental itu semua membeli sepatu baru yang memang harganya di bawah 500 saya usahakan. Nah gitu. Nah, beda kasus kalau misalkan ini harga Eiger, ini sepatu Eiger tentu harganya hampir 1 jutaan ya. Kenapa? Nah, saya cari momen Eiger ketika memberikan diskon 50%. Nah, jadi teman-teman untuk yang memang lokal yang kualitasnya bagus tapi harganya jutaan, cari nunggu momen untuk sepatu itu didiskon. Karena banyak juga yang memang khusus untuk Eiger mendiskon untuk produk sepatunya yang memang mungkin sudah masa ininya sudah habis atau sudah ganti model dan lain-lain, atau yaitu pertimbangan dari brand sendiri gitu. Akhirnya harus didiskon walaupun kondisinya memang sangat bagus dan sangat layak dan tidak ada reject. Nah, kayak gitu. Nah, itu 4 tips yang bisa saya bagikan. Mungkin next saya akan lebih detail lagi untuk menjelaskannya, menjelaskan lebih lengkap bagaimana tips untuk membeli sepatu dan lain-lain. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir ini. Saya akan simpulkan 4 tips bagaimana memilih sepatu untuk rental. Yang pertama itu cari sepatu yang kuat dan tahan, yang mempunyai durabilitas tinggi. Yang kedua, cari sepatu yang harganya di bawah 500.000. Oke, cari sepatu yang harganya di bawah 500.000. Yang ketiga itu lengkapi size yang lengkap mungkin dari 36 sampai 45. Yang keempat, hindari membeli sepatu second import. Nah, itu dia 4 tips yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa terus tonton di channel ini untuk selanjutnya karena akan banyak konten-konten menarik dan bermanfaat. Jangan lupa subscribe juga untuk konten ini untuk lebih maksimal di konten selanjutnya. Terima kasih. Dan bagi teman-teman yang memang memerlukan untuk rental sepatu maupun penyewaan sepatu, mau sewa sepatu, bisa datang langsung ke Venus Outdoor. Nah, infonya ada di akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.